Shalom semuanya. Setiap akhir tahun, saya pribadi selalu menantikan momen Natal. Karena bagi saya sekeluarga, Natal kami selalu spesial dan berkesan. Saya berdoa di tahun ini keluarga saudara juga merasakan kehangatan dan sukacita Natal yang sama. Kita percaya momen sederhana itu selalu mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita mau merenungkan kembali makna yang terpenting dari perayaan Natal, yaitu kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, bahwa Ia datang untuk menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dan Ia juga hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Kisah Natal selalu dimulai dari Injil Matius pasal yang pertama. Namun seringkali kita melewatkan bagian silsilah dari Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 1 ayat 1-17. Jika kita perhatikan bagian tersebut, kita akan menemukan bahwa orang-orang dalam silsilah Tuhan Yesus bukanlah pribadi yang sempurna atau tanpa celah. Ada Adam yang adalah manusia pertama yang jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Lalu ada Abraham yang pernah berbohong mengenai status istrinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ada Yehuda yang meniduri menantunya sendiri. Ada Rahab, seorang wanita sundal dari Yeriko. Ada juga Salomo yang mempunyai banyak istri dan terdapat banyak nama lain yang merupakan orang-orang biasa yang mempunyai dosa dan ketidaksempurnaan. Tetapi silsilah yang tidak sempurna itu terpulihkan saat Yesus hadir di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kehadiran Yesus dalam kehidupan Yusuf dan Maria membuat perbedaan yang nyata dengan kehidupan para pendahulu mereka. Kehadiran Yesus di dalam keluarga kita pun akan membuat perbedaan dan membawa sukacita surgawi. Seperti kehadiran Yesus yang membawa perubahan positif bagi keluarga Yusuf dan Maria, kiranya kehadirannya juga membawa damai dan sukacita bagi keluarga kita di masa Natal ini. Ada dua hal penting yang dapat kita renungkan dari kisah mereka. Yang pertama, jadilah keluarga yang selalu mendengarkan, percaya, dan taat melakukan kehendak Allah. Sebagai manusia, wajar jika Yusuf sempat meragukan apakah Maria benar mengandung dari Roh Kudus. Tetapi akhirnya ia memilih untuk percaya dan taat pada kehendak Allah, seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dari keluarga Yusuf dan Maria, kita belajar tentang kesetiaan untuk mendengarkan, percaya, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perjalanan mereka tidak mudah, tetapi penyertaan Allah selalu nyata bersama dengan mereka. Mendengarkan, percaya, dan taat harus juga senantiasa kita lakukan. Mari jadikan keluarga kita untuk terus setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus terus memastikan keluarga kita untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan perintah Tuhan dan senantiasa percaya kepada tuntunan Roh Kudus. Kadang, apa yang Tuhan minta memang tidak selalu mudah untuk dipahami. Tetapi percayalah, setiap rancangannya selalu membawa kebaikan bagi kita. Kasih-Nya bagi keluarga kita begitu besar. Kita harus terus ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk terus membawa sukacita dan kekuatan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Sukacita Natal bukan hanya kita rasakan di bulan Desember saja, tetapi sepanjang hidup kita dan keluarga kita. Karena Yesus adalah Immanuel. Ia Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Yang kedua, menjadi keluarga yang selalu menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan keluarga. Yesus Kristus, Sang Putra Allah, hadir di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka menjadikan Yesus sebagai pusat hidup mereka, bukan karena Ia anak mereka, tetapi karena Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yusuf dan Maria sungguh memahami arti Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan mereka. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41-52, diceritakan ketika Yesus yang berusia 12 tahun tertinggal di bait Allah. Saat menyadari hal itu, Yusuf dan Maria segera kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. Setelah 3 hari, mereka menemukan Yesus sedang duduk di antara para ahli Taurat, mendengarkan dan berbicara dengan penuh hikmat. Lalu di Lukas 2 ayat 51-52 tertulis, lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari kisah ini, kita melihat Yesus selalu menjadi pusat dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Yesus selalu mendapat tempat yang utama, dan karena itu,
selalu ada perlindungan, berkat, damai sejahtera, dan sukacita pada keluarga ini. Apa yang dilakukan Yusuf dan Maria ini sejalan dengan perkataan Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup di tengah keceriaan Natal, kita sadar bahwa kehidupan keluarga kita di dunia ini tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan, rintangan, dan pergumulan sama seperti yang pernah dialami Yusuf dan Maria. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Dalam Yesaya 41 ayat 13 tertulis, "Sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Janji itu kini nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia datang bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Karena itu, di Natal ini, mari jadikan kehadiran Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita utama dalam keluarga kita. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Hari ini adalah hari yang spesial bagi setiap kita. Amin. Di mana Tuhan membawa kita memasuki di tahun 2025. Dan hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2025. Saya percaya kita semuanya setia bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kalabas shikila barata kalabas syakarata kalalalabu. Hura barata kalabarata kalabas shikila barata kalabarata kalabashe. Syakala lalalalalalala barata kalabarata kalabas shikila barata kalata kalabu. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir bersama-sama Tuhan di tempat ini ya Bapa. Begitu luar biasanya Engkau Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Engkaulah yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan. Engkaulah Tuhan adalah segalanya Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terpujilah, termulialah Engkau Tuhan dari dahulu, sekarang bahkan selama-lamanya. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah yang kami yang datang Tuhan dengan sakit penyakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menghibur dan menguatkan Tuhan setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kami mau fokus, kami mau menghormati Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau membangun hubungan kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Ajari kami untuk buka hati kami untuk Engkau ya Bapa. Sehingga Tuhan kami datang Tuhan ke tempat ini Tuhan. Kami pulang Tuhan, tidak ada yang namanya sia-sia ya Bapa. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengertian-pengertian yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Colek kanan kiri, katakan, ayo kita melompat untuk Tuhan. Yes, haleluya, berjiwa muda. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Mari kita sama-sama menari untuk Tuhan. Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi
Bilang kanan kiri, Engkaulah adalah pemenangnya Tuhan. Yes. Haleluya. Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kita. Tuhan sediakan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama datang untuk menyembah Dia. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ayo kita kalahkan iblis. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kiri, katakan kamu. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan persembahan. Kita tundukkan hati, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini sungguh Engkau baik bagi setiap kami. Ini adalah minggu terakhir di 2025 kami boleh beribadah di tempat ini. Kami tahu penyertaan Tuhan ajaib dan dahsyat. Tahun ke depan penyertaan-Mu luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan baik. Bapa, kami minta anugerah-Mu, penyertaan-Mu
mengalir bagi setiap umat-umat-Mu di tempat ini. Setiap kami pekerjaan, usaha, bisnis, keluarga, kami berdoa dipulihkan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap umat-Mu di tempat ini untuk mengenal Engkau secara pribadi, lepas pribadi, untuk setiap setia menantikan janji Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati setiap lumbung-lumbung anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. 30, 60 bahkan 100 kali lipat kami berdoa. Ucapan syukur perpuluhan kami berdoa, setiap persembahan kami diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Selama memberi semuanya, ada sedikit pengumuman untuk kita semuanya. Pada saat tanggal 31 malam jam 10 kita ada ibadah penutup tahun di tempat ini. Saya mengajak kita semuanya untuk hadir bersama-sama dalam acara ini. Jam 12 malam kita akan menyambut tahun yang baru di tahun 2026. Kita akan doa bersama di tempat ini bersama dengan keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita di tempat ini. Amin. Bahkan di tanggal 1 Januari kita ada ibadah sore jam 5. Kita akan kumpul di tempat ini. Kita akan diberkati oleh perjamuan kudus, dan kita juga akan diberikan roti kehidupan bagi setiap kita. Saya percaya kita bisa meruangkan waktu kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita membuka hati kita untuk Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada
datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Katakan Engkau sungguh sangat dan teramat baik bagi kami Tuhan. Bukan dengan sekedar Tuhan kami katakan terima kasih Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh Tuhan katakan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan membalas Tuhan dengan semua kebaikan-Mu Tuhan. Hanya kami Tuhan memiliki iman yang teguh Tuhan, hati yang setia Tuhan. Kami memberikan hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan kami masih Tuhan di dalam proses Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, proses itulah Tuhan yang membuat kami dewasa. Proses itulah yang membawa kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Proses itulah Tuhan yang akan mengajari kami Tuhan, bahwa kehidupan ini Tuhan harus banyak Tuhan harus kami lewati Tuhan. Bukan pada saat kami mengikuti dengan Tuhan Yesus, bahkan semuanya mulus, semuanya indah, semuanya disediakan. Tapi pada saat kami mengikuti Engkau Tuhan, kami menyangkal semua Tuhan hal-hal yang tidak baik Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau ubah kami Tuhan, Kau menjadikan kami Tuhan ciptaan yang baru Tuhan. Kau menjadikan kami Tuhan serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Pada saat kami Tuhan semakin mengetahui Tuhan isi hati-Mu Tuhan, kami selalu Tuhan diberikan Tuhan pengertian yang baru Tuhan. Roh Kudus ajari kami, tuntun kami, bimbing kami Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan, mungkin Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan, masih banyak Tuhan kami berjanji sama Tuhan, tapi kami masih belum tepati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami kesempatan Tuhan pada saat ini Tuhan, untuk minta ampun Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam oleh kasih setia-Mu Tuhan, Kau mengasihi Tuhan setiap kami Tuhan. Kami mau berjanji, kami mau berkata kepada Engkau Tuhan, bila di tahun 2026 Tuhan kami semakin giat, kami semakin rajin Tuhan, kami selalu makin dekatkan diri kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan roh kami lemah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan memberikan roh yang menyala-nyala bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Syakara la 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 barataka la bashikila la 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 barataka la 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 barataka baba barataka la bashakala la 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 barataka la bashikila barataka la bu. Hura barataka la barataka la barataka la bashakala barataka la 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 barataka la bashakala la 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 barataka la bashakala barataka la barataka la barataka la bashikila barataka la bu. Hura bara la 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 barataka la barataka la barataka la barataka la barataka la 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 barataka la bashikila la 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 barataka la 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 barataka wa la taka wa la taka la barataka la barataka la bashikila la 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 barataka la barataka la 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 barataka la bashaka la barataka la ba ba barataka la 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 barataka la bashaka la bu shikila taka la 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 barataka bashaka la bu. Yes Lord Jesus. Yes Lord.
saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan terima kasih. Terima kasih. Oh, Yesus Tuhan. Yesus, terima kasih. Dari lubuk kami hati yang terdalam Tuhan, Anugerah mendengar Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk menyembah, bernyanyi untuk memuliakan Engkau Tuhan. Selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Oh, my day, I have in your hand. For the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my life, oh, my life you have been faithful. Oh, my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Lebih sungguh-sungguh katakan, oh, my life, oh, my life you have been faithful. Saya mengundang Pastor Ewi untuk maju ke depan. Oh, my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amin. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness
Marata karala basyakarala barala sikirana marata karala sikirana syakina glory syakina glory syakina. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Hirana masyarakat basyarakat karala basyakirana. Jesus, 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 Jesus. Makasih, makasih, makasih. Makasih, karala bayarala basyakarala karala bayarala bayarala. Orata karara basikirara bayarara basyande. Haleluya, haleluya. Kuriara basikirara basikirara masyarara mosa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat undangan untuk kami boleh datang di rumahmu menghadiri ibadah terakhir di tahun 2025. Banyak karya-karyamu yang ajaib kau nyatakan dalam hidup kami. Karena engkau adalah sumber segala sumber. Dan kami juga percaya bahwa engkau bukan hanya memberkati hari-hari kami, lebih lagi engkau memberkati kami di hari ini Tuhan. Dengan firman-Mu yang kau nyatakan di tahun 2026. Berbicaralah kepada kami. Singkapkan hal-hal yang tidak kami ketahui, yang tidak kami mengerti. Sehingga Roh Kudus mengajarkan kami untuk menghidupi firman-Mu di tahun 2026 ini. Saya percaya firman-Mu yang hidup akan membawa kami terus naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Sehingga kami dengan bantuan Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus, kami boleh mengerti firman yang hidup. Kami boleh menghidupi firman itu dalam hidup kami. Dan bahkan hidup kami tidak akan sama lagi. Karena hidup kami akan dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Urapi kami semua Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara saudara kasihkan Kristus Yesus. Shalom. Tes 1, 2, 3. Shalom. Oh, haleluya. Saya boleh merasakan sorga terbuka. Sorga pekat di tempat ini. Karena dalam sorga itu ada sukacita yang besar. Tadi kita boleh mengalami sukacita yang besar. Yang merasakan katakan yes. Haleluya ya. Puji Tuhan. Saya senang sekali hari ini. Hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh Roh Kudus dan sudah disampaikan berulang-ulang berkali-kali dalam bulan ini dari beberapa minggu yang lalu. Jadi memang ini hadiah untuk GBI Pantai Permata. Saya percaya kalau tahun 2025 kita percaya dengan multiplikasi berkat. Ya. Dan saya percaya di sini ada yang dapat double ya, mobilnya double, rumahnya double gitu ya. Itu multiplikasi berkat. Ya, jadi ketika diaminkan, diyakini, dipercayakan itu terjadi. Dan tahun 2027 aja. 2026 Tuhan memberikan sesuatu yang sejalan dengan tuntunan daripada Gembala Sidang. Gembala Sidang itu Paniko, The Great Commission, tahun amanat agung. Kita harus jadi saksi, kita harus jadi alat untuk menyelesaikan amanat agung. Dan juga sejalan dengan karyon kita Pak Heron tentang mujizat yang akan terjadi di tahun 2026. Nah, tuntunan untuk GBI Pantai Permata itu saya sudah dapat berulang-ulang, sudah saya doakan, saya minta konfirmasi dan sudah dikonfirmasi adalah menerima berkat sorga yang hidup. Ya, itu 2026. Harus diamini, harus diyakinkan, nanti kalian akan terheran-heran melihat karya Tuhan. Ayatnya diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Ya, ayatnya diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8.
tema khotbah hari ini yang Roh Kudus sampaikan adalah berkecukupan sampai berkelimpahan. Keren ya judulnya ya. Berkecukupan sampai berkelimpahan. Ini luar biasa. Jadi dari ayat yang diberikan kita akan jabarkan. Saya akan berusaha beri ilustrasi supaya kita bisa hidupi, kita bisa praktekkan. Sehingga berkat surga yang hidup itu akan kita terima. Demikianlah firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Katakan amin. Ini menarik. Ini menarik. Jadi kalau dikupas di dalam sekali. Saya akan coba pelan-pelan kupas. Saya percaya Roh Kudus akan beri kita pengertian yang baru dan bahkan hikmat yang baru. Di tahun yang baru, di musim yang baru, di berkat yang baru, bahkan pintu-pintu yang baru. Kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Amin. Dan Allah sanggup. Katakan, Allah hebat, Allah ajaib, Allah dahsyat, Allah sempurna, Allah hidup, Allah sanggup. Kalau kita sudah mengimani bahwa Allah sanggup, mindset kita, cara kita berpikir, cara kita berdoa, cara kita hidup sebagai orang Kristen, karena kita tahu, kita yakin, kita percaya Allah sanggup, pastinya kita akan berbeda. Karena kita punya Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu, Tuhan yang ajaib. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini dulu yang kita harus imani, kita percaya bahwa Allah sanggup. Sekali katakan, Allah sanggup. Allah sanggup. Ya, ingat, kita punya Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu. Gak ada Tuhan yang dikotak-kotakan, Tuhan yang terbatas, gak ada. Tuhan kita itu luar biasa. Gak ada itu. Gak ada sejarahnya Tuhan kita batasi. Tuhan kita masukkan dalam kotak, gak ada. Tuhan kita ukur dengan logika, gak ada, gak bisa. Tuhan kita ilahi. Jadi bukan hanya terbatas dengan logika kita, tapi sesuatu yang ilahi. Saya mengalami hal-hal yang supranatural. Saya bawa mujizat sorga untuk hadir dalam dunia nyata. Dan itu terjadi. Bahkan kalau coba diperhatikan pagi-pagi tadi awannya agak gelap kan? Benar nggak? Benar. Ketika kami mesbah keluarga, saya biasa ada mesbah keluarga, saya tumpang tangan ke anak-anak saya, ke kepala anak saya satu-satu, saya urapi anak saya. Nah, waktu itu kita doa tentang cuaca. Begitu katakan amin, apa yang terjadi? Matahari terbuka. Itu hal-hal yang bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dan saya mendoakan banyak gereja. Saya nggak hanya doa GBI Permata, saya doakan gereja-gereja di Batam. Supaya semua orang bisa beribadah dan tidak terhalang dengan cuaca. Semua gereja dipenuhi jiwa-jiwa. Saya nggak pernah berpikir tentang GBI Permata, tapi saya berpikir tentang gereja-gereja yang bersatu di Batam. Itu hati saya. Dan Tuhan dengarkan, Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Dia sanggup. Harus pola pikirnya harus dirubah dulu nih, mindset Kristus. Allah sanggup. Apapun yang nggak mungkin, itu mungkin terjadi. Beberapa dari teman-teman di sini tahu juga bahwa saya menghadapi kasus miskomunikasi di pajak, sehingga saya kena denda. Tapi akhirnya saya negosiasi untuk penghapusan denda, dan itu bukan kantor pajak, ke Kanwil. Di kantor Kanwil pajak, adanya di mana? Di Baloi, gedung M3G itu, yang sebelahnya ada kantor pajak besar, itu Kanwilnya ada di situ, Kanwil pajak ada di situ. Saya pikir tadi di Medan, katanya ada di situ. Lagi-lagi Tuhan lakukan sesuatu yang membuat saya terheran-heran dan bersyukur, melimpah dengan ucapan syukur. Kenapa? Penghapusan itu belum tentu disetujui 100%. Penghapusan denda pajak, karena itu kan satu masukan buat negara.
Tapi karena memang saya tidak salah, saya dalam kebenaran, saya tidak berdusta, Tuhan bela. Pribadi kebenaran itu ngebela saya. Apa yang terjadi? Sebelum tutup tahun, penghapusannya disetujui. 100%. Bukan itu saja, proses NE, Pelita Cakrawala, karena saya berikan buat Tuhan. Tempat ini buat Tuhan. Disetujui juga. Pada umumnya itu 5 hari kerja, tapi saya punya 3 hari kerja. Itu semua karena Tuhan. Karena Dia sanggup. Jadi saya kira banyak hal yang luar biasa saya hadapi. Bahkan hal-hal yang gak masuk di akal. Ada kejadian-kejadian yang saya gak ngerti juga. Ya saya ketemu preman gitu ya, di Windsor. Tiba-tiba waktu kemarin pulang, diketok kaca saya. Saya pikir, ngapain ketok-ketok kaca saya? Katanya ngucapin selamat Natal, ternyata dia anak Tuhan. Kaget juga saya. Kok dia bisa tahu saya Kristen dan dia ngucapin Natal gitu. Emang ada tanda salibnya di jidat saya kan enggak gitu ya. Tapi tadi Tuhan ngomong, "Nak, kamu berkati, kamu doakan supaya dia bisa diubahkan." Mungkin nanti saya ketemu dia, saya akan doakan, saya peluk dia. Walaupun saya nggak tahu dia mandi di mana, ya. Apa Tuhan suruh peluk ya mau saya suruh peluk, ya saya peluk lah gitu. Tapi saya percaya, kenapa terjadi seperti itu? Karena Allah sanggup memulihkan dia. Saya punya mindset di sini bahwa Tuhan saya hebat. Tuhan saya ajaib. Tuhan saya hidup. Tuhan saya besar. Dan Tuhan saya adalah sahabat saya, selalu ada dengan saya. Itu yang saya imani sampai sekarang. Dan kalau kita punya iman yang sama, kita sepakat bahwa Dia sanggup, Allah sanggup. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kita alami, pencobaan, ujian, pasti kita keluar sebagai pemenang. Ya. Harus yakin itu, harus percaya. Karena kalau kita nggak percaya, susah kita nerima berkatnya. Kalau kita nggak aminin, kita susah nerima berkatnya. Karena orang yang mendua hati tidak akan pernah. Ya, itu kalau dibaca di Yakobus tulisannya bagus. Ketika dia sudah bingung, sudah dua arah, nggak bakal dapat apa-apa. Iman yang diombang-ambingkan tidak akan menerima sesuatu. Dengerin kata Alkitab, hidupi Alkitab, kita akan lihat firman itu akan hidup dalam hidup kita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Dia sanggup memberi kasih karunia kita berlimpah, limpah, limpah. Artinya apa? Yang pertama, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Bilang kiri kanan, berkecukupan. Ini dalam bahasa aslinya. Saya selidiki, saya penasaran juga gitu. Karena ketika Roh Kudus bicara, saya selidiki sampai ke dalam-dalamnya. Bahasa aslinya adalah autarkeia. Artinya, dua. Bisa sufisiensi, kecukupan tadi. Atau contentment. Contentment itu adalah kepuasan. Jadi bisa dua arti. Berkecukupan atau puas. Banyak orang kaya yang melimpah dengan harta, belum tentu dia puas. Apa yang kita sering lakukan kalau kita punya uang? Saya mau tanya. Enggak, kalau usah ngomong rohani di sini ya. Kita ngomong kehidupan nyata, baru nanti saya bawa pelan-pelan ke rohani. Kalau kita di dompet ada 1 juta, kita ngapain? Di dompet nih, belum di bank. Dompet. Makan. Oke, apalagi? Ada yang lain? Cewek-cewek, ciwi-ciwi, belanja. Ya. Cowok-cowok juga nih kalau lapar mata, lihat, wah ini obeng bagus nih. Ya kan? Bisa buka-buka. Buka orang nih, jangan ya, buka-buka. Kerjaan kita, beli lagi. Sama, cowok, cewek, sama. Bedanya benda yang dibeli. Kalau cowok lebih mikir, ini bisa diputer nggak nih, bisa ngasilin duit lagi. Kalau cewek berpikirnya, saya makin cantik gak ya, saya makin bagus ya, gitu ya. Belanja. Terus apa lagi? Makan, belanja. Oh berarti gereja ini suka makan dan belanja. Tuhan tolong malaikat jangan. Malah jangan. Kalau ada uang 1 juta di dompet, ayo ngapain? Oh bijak sekali jawabannya, nabung Tuhan. Nabung. Padahal kan sudah bilang itu di dompet, belum di tabungan tuh ya. Ternyata ditabung lagi, Tuhan ditambahin tabungannya seperti Yusuf. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Dijauhkan 7 tahun kelaparannya. Oke, kita ambil 3 ini.
Tapi banyak orang kaya yang belum puas. Coba lihat ya. Contoh ya. Orang banyak ke Thailand ngapain? Operasi kelamin, jauh amat pikirannya. Orang ke Thailand serem amat. Operasi wajah lah lebih, jawabannya lebih enak gitu ya. Aduh Tuhan. Ya, contoh lah ya, operasi wajah ya, operasi kelamin jauh banget. Operasi wajah lah ya, biar tambah cantik, hidungnya dibikin mancung kayak Pinocchio. Ya. Matanya dibikin bulat gitu ya. Mungkin gitu ya, bibirnya dibikin kayak manyun dikit biar seksi, katanya seksi. Kalau saya lihat kayak bebek gitu ya. Saya nggak tahu dah tuh ya. Jadi tapi menurut saya mereka itu punya uang nggak? Punya uang. Puas nggak dengan apa yang Tuhan sudah berikan? Nggak puas. Tapi firman ini mau bilang begini loh. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Dan supaya kamu senantiasa berkepuasan, punya rasa syukur, punya rasa cukup, punya rasa puas. Ada orang yang punya baju, udah bagus nih, tapi nggak puas. Orang kaya, padahal bajunya tuh mahal banget. Bahannya dari sutra. Ini baju yang saya pakai, ini belinya di Pasar Johar Baru. Tadi istri saya keluarin, karena baju saya yang bagus-bagus tuh dari Jogja, batik dari Jogja. Ya, dulu kan saya sering jalan-jalan, saya beli buat pelayanan tuh bajunya bagus-bagus. Nah itu udah gak muat. Rata-rata triple XL atau double XL. Saya sudah L aja udah begini-begini, udah bomber-bomber sekarang. Jadi istri saya pilih baju. Saya bilang, Mami, itu baju dari Pasar Johar harganya 35.000. Malu gak saya? Hah? Kalau malu berarti gambar dirinya rusak. Puas gak saya? Puas. Berkecukupan saya pakai batik. Ini rasa yang Tuhan berikan karena kasih karunia Tuhan diberikan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Sehingga kita bukan hanya berkecukupan, tapi kita puas. Kita bersyukur. Kita senang, kita happy dengan apa yang dikasih. Nggak perlu melihat orang lain. Lihat diri kita dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Saya nggak malu kok. Walaupun mungkin di sana banyak gembala-gembala yang hebat-hebat. Nggak malu saya. Kenapa memang? Bagi saya yang terpenting di pikiran saya, Allah sanggup membuat saya berkecukupan dan berkepuasan. Itu yang terpenting loh. Kadang kita beli sesuatu belum tentu kita merasa puas loh. Tapi ketika kita merasa puas, saya percaya kita merasa cukup. Kita merasa bersyukur, kita merasa berterima kasih. Ada waktu nyanyi lagu terima kasih, saya nangis di situ. Saya bilang, Tuhan, saya dulu tuh orangnya hedon. Tahu ya hedon ya? Glamor hidupnya. Apa yang saya nggak bisa beli, saya bisa beli. Apa yang saya nggak punya, saya punya. Sampai sekarang pun Tuhan masih materekan dengan saya. Tapi hati saya diproses. Gaya hidup saya diproses. Kok bisa? Karena kasih karunia-Nya berlimpah-limpah buat saya. Sehingga saya punya rasa berkecukupan dan rasa berkepuasan. Ini susah didapat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dapatkan ini, saudara-saudara dapatkan ini, hidup kita semua indah rasanya. Kita nggak perlu iri, nggak perlu mata merah lihat orang lain. Kita sudah bersyukur dengan kebaikan Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah. Ini nggak gampang loh. Kalau kita punya hidup kayak gini, gaya hidup kayak gini, selalu bersyukur, selalu cukup, selalu puas. Orang lain punya apa? Ya, tanya Cek Alia. Cek Alia kendaraannya terfavorit apa? Sepeda kan? Bersyukur kan? Bersyukur naik sepeda sehat. Umur Cek Alia 60 lebih masih bisa ngayuh sepeda. Tanpa parises Bapak. Kakinya sehat, betisnya sehat. Lah kita kadang-kadang naik sepeda, pegel. Naik sepeda cuma 2 jam, ke panti pijatnya 2 jam tuh, masak di sana. Otomatis gak balik modal. Ya kan? Kenapa? Udah gak kuat. Cek Alia umur 60, sehat. Kendaraan favorit sepeda. Bersyukur melimpah dalam ucapan syukur. Ini kasih karunia yang Tuhan janjikan di tahun 2002. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Itu adalah awal. Karena dia sanggup. Katakan lagi, dia sanggup. Ya, 26 nih. Ingat ya, menerima berkat yang hidup ada respon ya. Kita harus menerima. Ingat ya. Mau lebih lagi dapat ekonomi surgawi?
Kan baru stop sampai di sini. Oke, saya baca selanjutnya ya. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Katakan berkelebihan. Katakan berkelimpahan. Mau nggak kelimpahan? Tadi kan cukup, baru level cukup. Dan Allah sanggup nggak? Sanggup. Allah sanggup. Karena kasih karunia berlimpah-limpah di tahun 2026 buat kita. Bagi yang mau merespon. Tapi sekarang kita mau naik level nih. Dari berkecukupan sampai berkelimpahan. Gitu ya. Saya mau ajarin nih. Jadi sehingga jemaat dan pekerja di GP Pantai Permata gak ada lagi yang namanya susah untuk mendapatkan ekonomi surga. Makanya nanti saya buka. Caranya gimana? Caranya adalah kalau kita mau berkelebihan, mau berkelimpahan, naik level nih dari berkecukupan jadi berkelimpahan. Ini ekonomi surga ya. Ekonomi surga ya, multiplikasi berkat ya 5.000 orang laki-laki, ya betul 5.000 orang laki-laki, sisa 12 bakul, belum lagi perempuan dan anak-anak. Ya, multiplikasi berkat, mujizat multiplikasi berkat, berkelimpahan. Ini bisa kita alami. Pak, Bapak khotbah begini, Bapak ngalamin? Alami. Saya alami. Dalam hitungan bulan, puji Tuhan. Dalam hitungan bulan, setahun, puji Tuhan. Kebaikan Tuhan membuat saya bekerja keras, bukan hanya menjadi saluran berkatnya, tapi juga saluran berkat buat keluarga saya. Oh, saya diingetin Tuhan. Yang ajar sekolah minggu boleh turun. Udah turun. Soalnya ini ada berkat di tahun 2026 nanti nggak dapat. Ini cuma khotbah sekali, nanti di awal tahun saya nggak khotbah lagi. Ini ada berkat yang hidup. Jadi ingat ya, responi ya. Ini saya nggak main-main loh. Ini betul-betul berkat yang Tuhan sudah taruhkan di 2026 buat kita semua loh. Bilang kiri kanan, responi. Ya, saya nggak main-main loh. Ini benar-benar saya kasih tahu. Ini ada berkat sorga yang akan ditaruh di 2026 ini. Nah, sekarang untuk berkelebihan atau berkelimpahan di dalam segala kebaikan. Jadi mengalami ekonomi surga. Masuk ekonomi surga apa? Ada berkat yang mengalir. Kenapa saya bilang ekonomi surga? Surga tidak pernah berhenti mengalirkan berkat. Ngerti dulu konsep ekonomi surga. Sekali lagi saya ulang. Ekonomi surga adalah ekonomi yang hidup. Artinya tidak ada yang namanya kering. Yang namanya nanti kering basah, nggak ada. Sorga 7 kali 24 jam ekonominya hidup. Katakan amin. Kalau kita mau terima berkat ekonomi sorga di tahun 2026, bukan hanya berkecukupan karena tadi Allah sanggup, tapi berkelimpahan dalam segala kebaikan. Kita harus mengalirkan berkat itu. Tuhan sudah bocorkan kemarin waktu khotbah yang keran air itu. Itu juga lucu, saya dapat ilustrasi. Jadi bagaimana cara kita mempraktekkan supaya kita berkelimpahan? Next level ya, yang kedua, next level. Jadi di tahun 2026 ada 2 step. Masing-masing bebas memilih, masing-masing bebas menghidupi. Yang mau stepnya sampai berkecukupan, silahkan. Yang mau berkelimpahan, silahkan. Saya kasih pilihan, Tuhan kasih pilihan. Bagaimana supaya kita berkelimpahan, berkelebihan? Kita mundur ayatnya, nanti kita maju ayatnya biar kita mengerti. Kita buka di ayat 6 dulu. Asalnya sama ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Bapak Ibu, saya mengajarkan Bapak Ibu untuk persembahan. Bukan hanya persembahan materi, tapi persembahan yang hidup, yaitu tubuh kita. Untuk menjadi domba yang hidup. Tapi jangan jadikan kita, hidup kita, persembahkan tubuh kita, domba yang bercacat celah. Tapi jadikan domba yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kalau melayani pakai hati, tulus, dengan segenap hati.
Jangan terpaksa, jangan. Kenapa? Tuhan menyelidiki hati. Ketika kita melayani dengan hati, percaya deh, kita diprioritaskan di hati Tuhan. Percaya saja, saya sudah ngalamin itu, percaya saja. Saya sudah ngalamin. Ketika kita mempersembahkan waktu, tenaga, bahkan dana kita, pikiran kita, Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan gak akan tinggal diam. Dia bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup bagi orang hidup. Kita adalah persembahan yang hidup. Bagaimana kita mau metik mangga? Bagaimana kita mau metik jambu? Bagaimana kita mau panen durian kalau kita gak pernah nabur benihnya? Kita gak pernah nanam benihnya. Gak ada orang menuai tanpa menabur kecuali curi dari tetangga. Benar gak? Mangga, saya kan tinggal di Orchid Garden. Mangga Baloi Mas bagus tuh. Padahal bukan Orchid Garden. Saya pernah bilang roti curian manis rasanya, tapi ternyata di Amsal air curian juga manis rasanya. Itu artinya dalam antara air dan roti kalau mau dibedah. Jadi kita harus punya rasa yang sukacita dalam menabur. Ayat 7, ini terusannya. Ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Lagi-lagi hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita memberi dengan sukacita, Allah juga akan memberi kita dengan sukacita. Kalau Allah bersukacita, saya rasa berkatnya sangat-sangat luar biasa. Ketika kita memberi, itu adalah rasa terima kasih kita kepada Allah yang sudah lebih dahulu memberi. Ini ekonomi surga, flowing. Saya pernah ikut seminar namanya ekonomi surga. Itu yang hadir itu pengusaha-pengusaha tambang minyak rata-rata itu. Saya waktu itu masih belum sukses kayak sekarang. Itu sukses juga luas artinya ya. Jangan sukses cuma dilihat, Aywin gak usah kerja ya. Enggak, sukses itu luas artinya. Ketika kamu bisa jadi berkat buat orang, itu namanya sukses. Dengan sukacita. Kalau belum bisa, berarti masih belum sukses. Sukses secara rohani, berarti sukses secara duniawi. Itu udah pasti. Karena sukses secara duniawi, belum tentu sukses secara rohani. Banyak orang kaya khususnya ya, sebelum dipulihkan, mungkin ada beberapa yang sudah dipulihkan. Sebelum dipulihkan kalau ngasih itu cari uang tuh yang paling kecil mata uangnya baru persembahkan. Itu banyak. Kalau sama gereja berhitung, terima berkat, amin, haleluya, puji Tuhan. Banyak kita begitu. Tapi Yesus ketika bertemu dengan Yesus bertemu dengan Sakius, mirip-mirip Sakius sama Lazarus. Sakius langsung diubahkan. Kalau Lazarus itu dibangkitkan. Nah, ini penting. Tapi kembali lagi tadi dikatakan Allah sanggup. Pak, saya nggak cukup loh Pak. Hidup saya nggak cukup loh. Bayar listrik aja saya mikir, bayar air aja saya mikir. Tadi kan saya udah bilang, kita sama-sama deklarasikan Allah sanggup. Makanya di ayat 10, kita baru nih main depan belakang ya, biar ngerti ayat yang diberikan Tuhan. Di ayat 10 dikatakan gini, 2 Korintus 9 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Katakan amin. Pak, saya nggak punya uang untuk nabur. Saya butuh roti. Tapi sebenarnya Tuhan sudah sediakan roti dan benih itu. Cuma terkadang benihnya Tuhan dipakai buat roti semua. Padahal Tuhan bilang, saya sudah sediakan benih. Benihnya dari Tuhan.
Ketika kita ikut ekonomi surga, benih yang dari Tuhan kita tabur di tanah yang subur, maka Tuhan yang berjanji, bukan si Edwin, Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah. Sekarang saya tanya, satu benih jambu buahnya berapa? Satu benih jambu kita taruh, kalau dia pohonnya naik terus berbuah, buahnya berapa? Satu. Banyak. Itu baru satu benih ketika kita taruh di tanah yang subur. Ini kalau mau berkelimpahan. Karena Tuhan yang melipat gandakannya. Kok bisa Pak? Karena Allah sanggup. Ini penting. Kasih karunia-Nya dilimpah-limpahkan buat kita. Di tahun 2026. Dan bahkan dikatakan di ayat 11. Coba buka ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena hati. Katakan kemurahan hati. Kemurahan hati. Ketika kita murah hati, maka kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Ketika kita bersyukur, the Great Commission, penyelesaian amanat agung itu terjadi. Kenapa? Bukan hanya kita yang mengucap syukur, tapi yang diberkati juga akan mengucap syukur. Yesus diperkenalkan melalui kemurahan hati kita. Yesus yang lebih dahulu murah hati sama kita. Pak, ini diberkatinya berkecukupan dalam segala hal tadi katanya. Segala hal itu apa? Bapak Ibu, saya bukan bicara tentang materi saja. Segala hal itu artinya baik materi, rohani, dan jasmani. Jadi ketika kita mempunyai mindset bahwa Allah sanggup, maka rohani kita juga dipulihkan, rohani kita dipuaskan, rohani kita dicukupkan, sehingga membangkitkan ucapan syukur. Jadi berkecukupan di tahun 2006, jika diresponi lebih lagi akan dilipat gandakan. Apa yang dilipat gandakan? Bukan hanya materinya, lebih lagi rohaninya dilipat gandakan, jasmaninya dilipat gandakan, baru diikuti materi yang dilipat gandakan. Maksudnya apa? Contoh, saya kadar gulanya tinggi. Kalau melayani lemah, lemas, capek, cepat ngantuk. Tapi ketika Tuhan mau pakai saya untuk pelayanan firman, saya disegarkan kayak begini. Ketika saya mau kerja untuk menjadi saluran berkat, Tuhan berikan kekuatan dan hikmat. Tuhan berikan kualitas kerja dengan kondisi saya. Artinya fisik saya diberkati, keluarga saya diberkati, hidup saya diberkati, menjadi berkarya buat banyak orang, dan gereja juga diberkati. Kalau gereja diberkati itu bicara tentang kita semua. Sehingga apa? Ekonomi surga yang mengatakan tadi flowing, mengalir, itu selalu ada. Tadi saya mau saksikan ya. Saya pernah saksikan di sini, saya ulang lagi. Saya punya anak terakhir yaitu si Dewi ini kuliah. Ya, kuliahnya ini punya bahan praktek. Jadi kuliah itu menurut saya ada beberapa kuliah yang mahal. Teknik itu pasti mahal. Kenapa? Teknik ada bahan praktek. Jadi kalau anak kita masuk ke teknik itu pasti, nanti lihat. Saya udah ngalamin karena saya di teknik. Kok saya bisa lewat? Puji Tuhan saya dapat beasiswa. Kalau enggak bisa lewat juga. Jadi teknik itu mahal. Kedokteran mahal. Itu untuk praktek bedah. Mohon maaf ya, orang mati itu harus beli itu. Mahal itu. Nah, dapetnya dari mana saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak mau ngomong di mimbar. Ya, tapi yang jelas dokter mahal. Belum prakteknya lagi, dia harus ada praktek di luar gaji pemerintah baru bisa punya izin praktek. Dan anak saya yang bungsu ini yang paling kecil ini ambil masak. Dananya murah? Nggak murah. Tapi saya percaya bahwa Allah sanggup. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya butuh dana buat anak saya.
Sedangkan kondisi fisik saya tidak seperti dulu. Dan saya punya porsi pelayanan yang tidak mau saya geser sedikit pun. Dengerin kata saya ya, kalian boleh lihat hidup saya. Saya tidak pernah geser pelayanan buat apapun. Kesenangan pribadi. Saya bisa dong, saya panggil pendeta. Saya banyak kenal gembala kok. Tolong layani sini, saya sama keluarga mau jalan-jalan. Sampai hari ini. Saya mau ajarkan kesetiaan. Makanya saya berharga di hadapan Tuhan. Ketika saya ngomong apa langsung dijawab. Ketika saya ngomong apa saya dapat jawab. Karena saya setia. Saya sudah ngerti tentang firman Tuhan. Jadilah hambaku yang baik dan setia. Itu penting sekali. Itu kuncinya penting sekali. Setia saya setia. Dan saya mau urapan kesetiaan itu mengalir pada kalian. Karena itu berharga di hadapan Tuhan. Berharga itu. Itu berharga sekali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya butuh dana. 4 tahun kuliah. Belum lagi saya kaget juga, anak saya bilang ada PKL. Hah? PKL. Kalau saya di zaman saya PKL ya di sini-sini aja. Ternyata PKL sampai keluar. Saya bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, saya butuh dana tambahan loh. Saya ngomong sama Tuhan. Cerita saya sama Tuhan. Ini saya kesaksian ya. Saya kesaksian bukan berarti terus saya belum jadi pemenang. Saya sudah jadi pemenang. Cerita sama Tuhan. Apa yang terjadi dalam hitungan bulan Tuhan sudah selesaikan semua. Yang amin cuma asal doang. Dalam hitungan bulan Tuhan sudah siapkan semua. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Kalau dia sanggup memegang masa depan saya 4 tahun ke depan dengan hitungan bulan, maka dia Allah yang sama, dia juga sanggup untuk memberkati kita semua supaya kita berkecukupan bahkan berkepuasan. Amin. Tuhannya sama, Allahnya sama, gerejanya sama. Cuma cara hidupnya yang harus kalian belajar dari Bapak rohani kalian. DNA Paulus itu gak gampang loh. DNA Paulus itu harus kerja dan pelayanan. Gak gampang. Tapi saya percaya di sini akan dilahirkan Paulus yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya akan jadi pengusaha yang punya hati buat Tuhan. Ini harus diaminin. Mau kerja terus sampai tua? Emang dipakai? Nggak, saya tanya sekarang. Saya bukakan. Karena saya pengusaha juga. Saya pernah kerja juga. Nggak mungkin kita kerja seumur hidup sama bos. Betul? Betul apa benar? Kebetulan apa kebenaran? Kita punya bos yang namanya Tuhan Yesus. Kenapa nggak kita minta sama dia? Dia sanggup. Katakan dia sanggup. Dia sanggup. Hah. Masalah kecil besar itu urusan belakangan. Karena setiap perkara kecil akan dikasih perkara besar. Ya. Gak ada masalah. Pak, saya cuma jualan gulali. Cuma bisa bikin ayam jago. Ingat gak? Kita masih kecil-kecil. Saya nggak tahu yang angkatan saya. Kalau beli gulali pikul tuh, dulu ada gulali pikul. Ya nanti mau bikin apa nih nak? Adek, mau bikin ayam jago, bikin ular codot, ya bikin ular codot atau ular apa gitu. Nanti dibikinin tuh, gitu. Ya, kadang-kadang ada periwitannya, jadi bisa ditiup-tiup sambil dimakan gitu zaman saya kecil dulu. Nggak ada masalah. Yang penting itu usaha sendiri. Tuhan bisa jadikan besar kok. Gitu. Tuhan kita besar kok. Dan dia sanggup. Dia sudah janji di tahun 2026 ini, GBI Pantai Permata, kalau mau merespon, mau menerima berkat sorga yang hidup, kasih karunia dari Allah akan dilimpah-limpahkan. Bukan hanya berkecukupan dan berkepuasan, tapi lebih lagi berkelimpahan dalam segala kebaikan. Ada multiplikasi yang akan Tuhan gandakan. Jangan takut untuk menabur di tanah yang subur. Saya kasih tahu. Jangan pernah takut. Itu iblis yang ingin menunda berkat kita. Ingat loh ya, taburan di tanah yang subur itu bukan buat siapa-siapa. Itu buat diri kita. Kenapa Tuhan bilang siapa menabur dia akan menuai. Jadi siapa yang menabur? Kalau si A yang nabur, si A yang nuai. Kalau si B yang nabur, si B yang nuai. Nggak ada cerita A nabur, C yang nuai. Nggak ada. Siapa menabur, siapa menuai. Karena Allah
tidak bisa dipermainkan. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Jadi taburan, tuaian itu buat diri sendiri. Katakan, itu buat saya. Jadi terserah, kembali lagi ke kalian mau gimana gitu loh. Saya cuma mengajarkan, membagikan, saya sudah mengalami. Saya cuma membagikan aja. Pak, Bapak bohong. Siapa sih bohong? Saya bisa kasih ini buat Tuhan, gimana ceritanya? Kan gak mungkin kalau saya ngontrak terus ruko saya kasih ke gereja, misalnya seperti itu. Kita jadikan gereja. Saya sendiri masih ngontrak, hidupnya kos di kamar yang 3x3. Masuk akal nggak? Nah, masuk di akal dong. Ketahuan saya bikin di lantai 2 buat saya tinggal. Kenapa? Karena dia sanggup untuk menjadikan saya saksi, untuk melaksanakan amanat aku. Dan saya mau minyak yang baik itu mengalir, berkat yang baik itu mengalir. Saya mau kalian semua jangan naik motor tuh, nanti di depan semua mobil semua penuh. Nah, kalau mobil amin tuh Tuhan. Ya betul, itu nggak salah, itu bagus. Karena kita harus jadi saksi. Katakan, saya harus jadi saksi. Ya, itu the Great Commission tahun amanat agung. Saksi itu nggak usah pakai salib gede-gede, dikasih keluar, tato di sini leher salib, sini salib lagi. Ya kan? Kayak pameran salib di sini 7. Ada bintang Israel, bintang Daud di sini. Nggak usah. Jadi saksi itu seberapa kita berbuah dalam hidup kita. Itu penting. Ya. Dan Tuhan akan berikan berkat surga yang hidup di 2026. Nanti di tanggal 31 datang. Saling mendoakan, saling melepaskan doa. Saya percaya, sangat amat terlalu percaya, surga terbuka. Tadi aja surga hadir. Kalau surga hadir, pemilik surga juga hadir. Ini saya masih merasa, ini kalau saya khotbah kadang-kadang jantung tuh tak tok. Bukan karena demam panggung, bukan. Karena saya tahu ada hadirat Tuhan di sini. Saya percaya tahun 2026 akan menjadi lebih baik. Amin. Ya, di sini semua akan jadi berkat. Jadi saluran berkat. Nah, bahkan saya tadi juga diberkati. Waduh, terima kasih. Tadi Tuhan ada ngomong sedikit. Saya diberkati dengan suara di belakang yang nyanyinya merdu sekali. Gitu ya. Nanti saya mau doakan, Tuhan suruh doakan. Nanti setelah ibadah saya akan doakan. Ada hal yang Tuhan taruhkan di hati saya dan saya akan lepaskan doa itu. Sekali lagi, terima kasih buat kesetiaan jemaat dan pengertian tempat ini. Saya percaya di tahun 2026 semuanya akan berkecukupan, berkepuasan, melimpah dengan ucapan syukur, bahkan lebih lagi naik level, berkelimpahan dalam segala. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita nyanyikan sesuatu yang sukacita, bersemangat sorga. Dan kami percaya, kita percaya semua bahwa berkat sorga akan ada di 2002. Bapak Ibu saya undang untuk bagi berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu yang sudah lama kita tidak nyanyikan. Tapi saya percaya lagu ini akan membangkitkan semangat kita, membangkitkan gairah kita, karena sorga bersepakat. Ya, karena sorga bersepakat. Hikmat kebajikan tersedia bagiku.
Asyakararabayaralabasya. Terima kasih buat tuntunanmu di tahun 2026 Tuhan. Kami tahu kami harus merespon karena Tuhan akan sediakan berkat sorga yang hidup. Bapak, kami bersyukur buat tahun 2025 yang sudah kami lewati bersama-sama. Ada suka, ada duka, ada canda, ada tawa, ada tangisan juga Tuhan. Tetapi semuanya kami bersuka cita karena kami tidak sendirian, kami bersama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti sepanjang tahun ini. Kiranya Engkau berkati di tahun 2026 kami merespon dengan benar, merespon seturut kehendak Bapa, sejalan dengan sorga, bahwa kami akan menerima berkat sorga yang hidup. Pakai kami Tuhan, buat kami mengerti, berikan kami kekuatan untuk menghidupi firman yang hidup, sehingga berkat sorga yang hidup itu terjadi dalam hidup kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya GBI Pantai Permata milik Yesus. Kami percaya GBI Pantai Permata ada di hati Yesus. Kami percaya GBI Pantai Permata selalu diberkati oleh Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati firman yang ditabur, agar bertumbuh subur, berakar, berbuah, dan boleh menjadi berkat buat banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat multiplikasi, berkat sorga yang hidup, berkat kesehatan, bahkan berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita semua pribadi lepas pribadi sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat dari sorga, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.